Karena memang jaringannya udah kebentuk sebelah, jadi tinggal nerusin sebelah. Nah, alhamdulillah cuma waktu sebulan setengah beliau udah achieve motor 20 juta. Betul ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah, saya kali ini tidak sendiri. Kali ini saya ditemani dengan salah satu leader di jaringan saya. Namanya adalah Jamaluddin dari Garut ya. Kalau dulu dari Garut, tapi sekarang udah pindah ke Tasik, betul ya? Betul kan? Oke, alhamdulillah beliau ini salah satu leader peraihan di jaringan saya yang alhamdulillah yang tinggal hanya menunggu hari, menunggu bulan saja untuk menciptakan satu unit mobil cash 150 juta. Ya mungkin teman-teman penasaran kenapa kok Kang Jamal ini bisa cepat lagi gitu. Karena padahal dulu itu beliau itu sempat istilahnya nggak tahu down, nggak tahu kenapa. Nanti cari tahu langsung dari orangnya gitu. Siap. Oke, boleh perkenalan dulu Kang Jamal, boleh? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin. Sekarang berdomisili dari Tasikmalaya. Luar biasa, terima kasih Kang Rizal Nugraha atas waktunya. Untuk kesempatan kali ini saya diizinkan untuk berbicara sama beliau, anak muda yang luar biasa, salah satu inspirator saya juga, beliau guru saya, mentor saya. Alhamdulillah di sini saya diajarkan banyak hal gitu ya, banyak hal. Jadi intinya gini teman-teman, dulu pada saat saya bergabung itu tahun 2020-an kurang lebih ya, 2020 itu memang impian saya di sana kurang kuat, sehingga jadi pada saat menjalankan kurang lebih 6 bulan itu sempat saya vakum dulu dan saya kembali bekerja. Di sana saya melupakan semuanya, melupakan impian saya di awal bergabung untuk apa dan seperti apa. Kemudian kurang lebih vakum sekitar 2 tahunan lah, 2 tahun atau setahun lebih lah ya, 2 tahun atau setahun lebih. Nah di sana mungkin saya ada kepikiran lagi, kok bisa-bisanya gitu Kang Rizal Nugraha masih ingat ke saya, masih peduli ke saya. Ternyata memang apa yang dulu saya cita-citakan, apa yang dulu saya impikan, memang itu harus lagi saya bangun kembali gitu Kang. Jadi intinya saya kembali totalitas di sini. Bahkan kemarin dari bulan Juli mungkin terakhir saya kerja, saya putuskan untuk resign dari pekerjaan saya dan kurang lebih mungkin saya bekerja 14 tahun kan. 14 tahun? Ya, dari 2009 sampai kemarin 14 lumayan tahun juga ya. Tapi itu dia yang namanya kerja, selama kita mengabdi ke perusahaan, apa yang kita butuhkan mungkin tercukupi, tapi apa yang kita impikan itu belum tentu terwujud kan. Belum. Siap. Oke, alhamdulillah ya, itu salah satu pengalaman beliau. Jadi beliau itu ketika pertama gabung itu saya kaget gitu. Saya kagetnya itu Kang Jamal baru gabung, closingannya tuh gila-gilaan. Nggak pernah kurang dari 1 hari itu, nggak kurang dari 3 paket itu minimal. 3 paket itu minimal dan terciptalah jaringan hebat di bawah beliau. Hingga akhirnya karena dulu beliau yang namanya membangun jaringan, yang selalu saya kasih arahan itu adalah bangun pertama, yaitu bangun pondasi dulu 2 kaki. Dimana yang 1 kaki running, yang 1 kakinya belum juga ya Kang ya. Karena memang belum tercipta leader di bawah beliau gitu. Nah singkat cerita waktu itu ada beberapa kendala yang mungkin teman-teman semua yang tidak paham, karena ini kita nggak perlu ceritakan ya Kang ya. Kita nggak harus ceritakan bisnis dan kendalanya seperti apa, tapi kita cari tahu pengalaman dan apa yang membuat Kang Jamal ini kembali untuk bergerak di PTBS ini. Nah alhamdulillah nih Kang Jamal sekarang udah kembali lagi, padahal dulu sempat ngedown udah beberapa kali di follow up sama sponsornya, nggak pernah balik lagi. Betul nggak Kang? Ya, malah sama saya juga didatengin ke rumahnya, belum juga terketuk hatinya. Betul. Nah, saya pelajari di sana, ternyata apa yang membuat Kang Jamal belum tersentuh cuma satu hal. Ada rasa belum tulus sebenarnya. Ada rasa belum tulus dari saya pribadi untuk membantu Kang Jamal, untuk membantu semua jaringan. Ada rasa belum tulus. Nah, di sana saya berpikir, kenapa ya kok bisnis jaringan itu bisa mentransfer energi? Jadi bukan hanya yang namanya bisnis itu bukan hanya mentransfer uang bisanya gitu kan. Rata-rata kan teman-teman, wah ini transfer uang, wah transfer dari calon member, betul ya? Betul. Tapi yang saya pahami di bisnis ini bukan hanya transfer uang saja, tapi di bisnis ini kita bisa transfer energi, transfer keyakinan, transfer impian. Nah kemudian nggak lama waktu itu saya pulang ke rumah, kemudian saya iseng di rumah ini kan. Lihat flashback 2019-2020 foto-foto sama video perjuangan waktu awal saya bergabung gitu. Pas saya lihat kok ada
video Kang Jamal gitu kan. Wah udah saya kirimin aja videonya kurang lebih 9 detik gitu. 9 detik saya kirimin video Kang Jamal, waktu itu masih kasih testimoni terhadap member yang lain. Nah saya kasih videonya ke Kang Jamal, saya cuma WA sedikit, Kang Jamal masa sih gak tertarik lagi seperti ini gitu kan, bener ya, Kang kayak gitu, betul ya? Nah di sana saya benar-benar tulus gitu, benar-benar tulus ingin membantu lagi Kang Jamal, membantu lagi semua jaringan gitu. Karena apa? Karena saya udah belajar dari awal apa yang membuat Kang Jamal itu belum tertarik ke sama saya gitu. Akhirnya saya kirim dan besoknya itu Kang Jamal langsung WA saya gitu. Karena waktu itu saya juga masih ada di acara home sharing ya, home sharing di Garut. Nah kemudian Kang Jamal WA saya, Kang Aris besok kalau ada waktu saya ngikut ya. Saya bilang ngapain kamu ikut, kan mau berhenti gitu kan gitu. Tapi alhamdulillah karena keyakinan saya, karena keyakinannya Kang Jamal balik lagi punya impian dan lain-lain. Padahal sempat vakum selama kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun kurang lebih beliau vakum. Tapi akhirnya bisa kembali lagi ke bisnis ini, bisnis PTBS. Yang membuat beliau yakin adalah yang pertama, bisnis ini bukan hanya sekedar mengejar uang. Betul. Itu yang pertama. Tapi yang paling kami rasakan di bisnis PTBS ini adalah perubahan karakter yang luar biasa. Betul. Ketika Kang Jamal ikut home sharing, dia memutuskan resign. Betul ya? Betul. Kang Jamal ini memutuskan resign, padahal saya nggak pernah nyuruh resign gitu. Padahal saya nggak pernah nyuruh resign, nggak pernah kamu harus keluar kerja nih, nggak. Saya paling orang yang nggak berani menyuruh orang lain keluar kerja. Kenapa? Karena setiap saya berkata itu harus menjadi tanggung jawab saya. Betul. Itu yang saya rasakan. Nah, alhamdulillah Kang Jamal terketuk hatinya pengen fokus lagi di PTBS dan gak lama, ada berapa bulan dari pertama aktif, karena memang jaringannya udah kebentuk sebelah, jadi tinggal nerusin sebelah. Nah, alhamdulillah cuma waktu sebulan setengah beliau udah achieve motor 20 juta. Betul ya? Betul. Alhamdulillah. Nah, gini Kang, sekarang kan Kang Jamal ini udah sama kita ya, udah bareng-bareng lagi kayak dulu, yang mungkin dulu karena mungkin corona ya, mungkin corona dan lain-lain kita sempat terpisah, dan sekarang kita balik lagi di sini. Sekarang udah perayaan dan saya juga udah bangun rumah 1 miliar, alhamdulillah ya. Nah, apa sih yang membuat Kang Jamal ingin tetap bertahan? Oke. Jadi gini ya, pertama sih komitmen saya di awal memang dulu kalau seandainya misalkan saya terus-terusan kerja sih, betul, itu apa yang Kak Aris katakan juga, kalau seandainya kamu melihat masa depan kamu, ya lihatlah masa depan, lihatlah atasan kamu. Itulah tercipta seperti itulah proyeksinya masa depan kamu gitu ya. Betul. Nah kalau seandainya di sini sih betul yang saya rasakan tadi, pembentukan karakter luar biasa, pembentukan mental dan lain-lain lah ya. Kayak mungkin public speaking, penguasaan marketing online, marketing digital dan lain-lain, itu hal yang memang tidak saya pelajari di pekerjaan. Nah, jadi di sini luar biasa. Nanti bisa terlihat mungkin before dan afternya seperti apa, sebelum saya terjun totalitas di sini dan sesudah, nanti mungkin bisa kelihatan lah dari segi apa, dari segi bicara, dari segi skill dan lain-lain. Itu luar biasa. Di sini guru-guru kita, mentor-mentor kita luar biasa menempa kita habis-habisan lah ya, supaya kita memang dijadikan sebagai berlian. Jadi memang orientasi saya di sini tidak hanya melulu mengejar apa yang namanya duniawi. Alhamdulillah di sini pun kita diajarkan spiritualnya seperti apa gitu ya. Kita ingat kepada Sang Pencipta, kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Di sini kita benar-benar diajarkan. Jadi luar biasa lah. Luar biasa. Luar biasa kawan-kawan yang misalkan, memang kesannya itu kalau untuk sekarang Kang Jamal itu belum bisa puas gitu. Belum bisa puas untuk mengungkapkan apa yang Kang Jamal rasakan. Karena memang impiannya itu masih ada yang belum tercapai. Ya, tapi ketika nanti udah pencapaian luar biasa, udah memberikan yang terbaik buat keluarga. Karena memang lelaki sejati adalah mereka yang selalu memberikan yang terbaik buat keluarganya dan selalu memberikan yang terbaik buat jaringannya. Ingat teman-teman semua, relasi terbaik adalah relasi manusiawi. Kita mau jualan barang tanpa ada relasi manusia, kita tidak akan pernah berkembang. Yang namanya prospek itu bukan hanya kita kejar uang. Yang namanya kita edukasi seperti ini, kita bukan hanya sekedar istilahnya iseng-iseng, tapi mudah-mudahan dan semoga saja dari perbincangan kita ini selalu ada hal-hal positif yang bisa kita ambil. Saya pun masih belajar, Kang Jamal masih belajar, dan mudah-mudahan kita sama-sama akan terus belajar. Karena yang saya tahu adalah cuma 2 hal, saya belajar untuk mengajar dan saya mengajar untuk belajar buat diri sendiri. Oke, sukses luar biasa, sampai jumpa di puncak kesuksesan. Saya Rizyan Nugraha, saya Jamaluddin.
Goa berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.